Gaya hidup taat dan tulus. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 15 dan ayat 19 sampai dengan 23. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Kisah tentang Santo Yusuf tidak banyak diceritakan dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius bab 2, ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf, perlu digarisbawahi kata kerja, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya." Kenapa kalimat perintah ini begitu penting? Karena tanpa bertanya lagi, Yusuf segera bangun dan melakukan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Digambarkan Yusuf adalah pribadi yang tidak banyak bicara, melainkan dengan taat dan tulus hati melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk melindungi Yesus dan Maria. Ketika memulai awal pelayanan saya dalam persekutuan doa, saya masih harus dibangunkan oleh tim pelayanan untuk melakukan pelayanan doa di rumah sakit. Kalau bisa memilih, saya akan pilih pelayanan sesuai dengan keinginan saya, seperti menjadi penerima tamu atau usher atau kolektan. Kalau saya masih tinggal dalam zona nyaman, talenta yang ada pada saya pasti tidak berkembang. Tetapi ketika saya taat kepada apa yang dikatakan tim pelayan dan dengan tulus melakukan apa yang diminta, maka saya dimampukan Tuhan menjadi pendoa syafaat dan pelayan pujian. Tidaklah mudah untuk menjadi pribadi yang taat sekaligus tulus hati. Ketaatan dan ketulusan hati membutuhkan pengorbanan. Hati yang taat dan tulus berarti tidak ditentukan suasana hati, melainkan menyangkut komitmen kepada Tuhan. Artinya, ketika saya sedang ada persoalan, saya tetap siap melakukan pelayanan doa. Hasilnya, setelah melakukan pelayan doa, selain merasa sukacita karena dapat melihat pasien tersenyum, rasa damai memenuhi hati saya meskipun persoalan saya belum beres. Tanpa rahmat Tuhan, mustahil semua ini dapat terjadi. Dari pengalaman ini saya belajar taat dan tulus seperti Santo Yusuf, di mana ketika berada dalam situasi yang sulit dan penuh kebimbangan, tetap mau taat kepada Tuhan, serta tulus melakukan kehendaknya dengan mengasihi Maria dan Yesus. Biarlah ketaatan dan ketulusan menjadi gaya hidup sehari-hari. Mari kita terus berjuang untuk meneladani kehidupan keluarga Kudus Nazaret.
Ya Bapa yang penuh kasih setia, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, supaya dalam situasi apapun kami dimampukan untuk taat kepada kehendak dan rencana-Mu. Ajar kami supaya dapat mengasihi keluarga dengan kasih yang tulus seperti Santo Yosef. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.